Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian organisasi pendidikan untuk memenuhi tugas kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Pak Fikri Farihin MPDI. Pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang mempunyai arti alat. Sedangkan organisasi bahasa Inggris yaitu mengorganisasikan yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Jadi organisasi ialah salah satu fungsi manajemen sesungguhnya yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli, di mana salah satunya yaitu menurut Gibson pada bukunya di tahun 1995, dan juga dalam Imam Mahali dan kawan-kawannya yang memungkinkan adanya pengertian organisasi itu dapat diartikan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Ada beberapa aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi ini adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi yang artinya jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi berjalan pincang atau sama sekali tidak akan berjalan. Jadi, dalam pandangan sistem organisasi mengalami entropi, yaitu kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur atau dalam tanaman digambarkan sebagai kondisi lain. Mulanya penting kiranya kita memahami unsur-unsur dasar pembentukan sebuah organisasi. Yang pertama, adanya tujuan bersama, di mana organisasi memasyarakatkan sesuatu yang akan diinginkan, biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Karena dalam hal ini, sekolah harus merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan di dalam wadah dan sistem pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama, serta adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi, serta adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ada beberapa jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal, organisasi informal. Organisasi formal itu organisasi yang dicarikan oleh struktur organisasi, di mana keberadaan organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Sedangkan organisasi informal merupakan interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural. Terlebih pada organisasi persekolahan di mana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Michael Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama. Karena hal tersebut mungkin tidak tercatat, tetapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan. Selanjutnya, strategi penguatan organisasi pendidikan. Kesuksesan dalam sebuah organisasi sangat tergantung pada para anggotanya, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompoknya. Sikap yang sangat urgent dalam pembentukan komunikasi yang solid adalah dengan membangun komunikasi dan saling memberikan kepercayaan. Selain itu juga dalam berorganisasi dibutuhkan pula kualitas serta integritas yang tinggi, karena dengan semua itu akan terbentuk struktur atau susunan organisasi yang harmonis. Mengambil dari buku Durkheim yang berjudul Division of Labor in Society, ia membagi solidaritas menjadi dua bagian, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Jadi, solidaritas mekanik itu merupakan ciri khas solidaritas mekanik yang didasarkan kepada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen.
perasaan yang sama pada organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Sedangkan solidaritas organik merupakan lawan dari solidaritas mekanik. Maksudnya adalah adanya pembagian tugas yang jelas di mana setiap individu yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.